Rusia adalah negara penghasil titanium terbesar di dunia. Boeing, Airbus. Bahkan mereka harus menadahkan tangan ke Rusia saat membuat pesawat tempur. Bayangkan, 30% dari seluruh pasokan titanium kelas kedirgantaraan dunia ada di genggaman satu negara, Rusia. Namun, ada sebuah teknologi yang setelah diteliti puluhan tahun, akhirnya membuat Rusia angkat tangan dan menyerah. Kenapa mereka menyerah? Mari kita intip ke dalam sebuah pabrik. Mesin-mesin menderu, mengikis bongkahan titanium yang harganya setara emas. Komponen yang sudah jadi ternyata hanya 10% dari bongkahan awal. Sisa 90% lainnya menjadi serbuk yang menumpuk di lantai. Serbuk ini aslinya bernilai emas, tapi begitu tersentuh oksigen dari udara, ia tak bisa lagi dipakai. Harganya jatuh, hanya laku seharga besi tua. Rusia mencoba menciptakan teknologi untuk melepaskan oksigen yang menempel ini, namun pada akhirnya mereka gagal total. Tapi, disinilah keajaiban terjadi. Indonesia, negara yang tidak memiliki tambang titanium signifikan, berhasil menciptakan teknologi pertama di dunia untuk menghidupkan kembali sampah ini menjadi seperti baru. Harganya berhasil ditekan hingga separuhnya, dan proses logistik yang tadinya memakan waktu 60 hari, kini terpangkas menjadi hanya 12 hari. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dalam kisah kali ini, kita akan mengupas 3 cerita. Pertama, apa sebenarnya titanium hingga begitu mahal dan vital? Kedua, mengapa Rusia gagal dan bagaimana Indonesia berhasil? Ketiga, apa arti teknologi ini bagi jet tempur KF-21 IFX, program roket nasional, dan perekonomian kita? Jika Anda menyimak hingga akhir, Anda akan paham mengapa titanium disebut material impian dan bagaimana Indonesia kini berhasil menggenggam senjata bernama kedaulatan material di tangannya. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi seperti ini. Baik, pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu titanium. Titanium sebenarnya lebih dekat dengan kita dari yang dibayangkan. Rangka kacamata premium, stick golf, bahkan sendi buatan untuk implan medis. Tapi, panggung utama di mana titanium benar-benar bersinar ada di tempat lain, tepatnya di angkasa. Mesin jet tempur, sayap pesawat penumpang, roket luar angkasa tanpa titanium, benda-benda ini tidak akan pernah bisa terbang. Mengapa? Titanium 43% lebih ringan dari baja, tapi kekuatannya setara atau bahkan lebih kuat. Ketahanannya terhadap korosi 2 kali lipat lebih baik dari aluminium. Terlebih lagi, ia mampu bertahan di suhu ekstrem di atas 1600 derajat Celcius. Kita ambil sebuah perumpamaan. Bayangkan seorang atlet pentatlon. Untuk bisa berprestasi, ia harus punya stamina luar biasa, tubuh yang ringan dan lincah, serta tahan terhadap cuaca panas maupun dingin. Titanium persis seperti atlet itu. Ringan, kuat, tak goyah oleh panas dan dingin. Itulah mengapa untuk komponen yang harus bertahan di lingkungan paling ekstrem seperti mesin jet tempur, tidak ada pilihan lain selain titanium. Tapi ada masalah. Titanium sebenarnya sangat melimpah di bumi. Ia adalah unsur ke-9 paling umum di kerak bumi. Sama umumnya seperti besi atau aluminium. Tapi harganya 6 kali lipat lebih mahal dari baja tahan karat stainless steel. Melimpah. Tapi kenapa mahal? Bukan karena sulit ditambang, tapi karena proses pengolahannya sulitnya bukan main. Saat dilelehkan, sifat titanium berubah total. Ia akan menyerap apa saja di sekitarnya oksigen, nitrogen tanpa ampun. Para ilmuwan menyebutnya pelarut universal. Artinya, ia melarutkan dan menyerap semua yang ada di dekatnya. Untuk perumpamaan yang lebih mudah, bayangkan adonan dodol yang baru matang dan masih panas. Saat Anda menyentuhnya dengan tangan, semua akan menempel. Debu, plastik, bahkan kulit ari Anda. Titanium persis seperti itu. Dalam kondisi cair,
oksigen di udara akan langsung menempel erat. Masalahnya, ketika oksigen ini menempel, struktur titanium rusak total. Sifatnya berubah menjadi rapuh seperti kaca. Dalam istilah teknis, ini disebut kerapuhan atau getas. Bayangkan apa yang akan terjadi jika komponen mesin jet tempur pecah seperti kaca di udara? Mengerikan. Bukan. Karena itulah, untuk mengolah titanium, prosesnya harus dilakukan di dalam ruang vakum yang tertutup rapat, menggunakan peralatan khusus, dan dikerjakan dengan sangat perlahan. Biayanya luar biasa mahal. Lebih dari 80% harga titanium berasal dari biaya pengolahan ini. Bukan harga bahan bakunya, tapi biaya memasaknya. Disinilah masalah sebenarnya muncul. Ingat cerita pabrik tadi? Bongkahan titanium dikikis untuk membuat komponen jet tempur, dan hanya 10% yang menjadi produk jadi. Sisa 90% lainnya adalah serbuk dan potongan sisa kikisan. Ini disebut scrap. Tahukah Anda berapa harga scrap ini? Seharusnya setara emas. Tapi, begitu proses pengikisan dimulai, oksigen dari udara langsung menempel, membuatnya tidak bisa lagi dipakai untuk komponen pesawat. Ingat dodol panas yang sudah kotor karena debu? Mustahil untuk membersihkan debu itu satu persatu. Jadi, apa yang dilakukan dengan scrap bernilai emas ini? Dijual ke tukang loak. Di pabrik baja, ia diolah menjadi ferrotitanium, bahan tambahan untuk membuat baja, yang nilainya tidak sampai 1/10 dari harga aslinya. Jadi, ringkasnya begini, beli material super mahal, 90%-nya dibuang jadi sampah, dan hanya 10% yang dipakai. Inilah realitas industri kedirgantaraan dunia selama ini. Amerika, Eropa, Jepang, selama lebih dari 80 tahun tidak bisa memecahkan masalah ini. Kenapa? Di sini kita harus bicara tentang teknologi berusia 80 tahun. Pada tahun 1940 Kropka, seorang ilmuwan bernama William Kroll menemukan metode untuk membuat titanium. Proses ini disebut proses Kroll. Singkatnya, biji titanium diolah dengan gas klorin, lalu direaksikan dengan magnesium di dalam wadah raksasa untuk menghasilkan spons titanium. Istilah teknisnya bisa Anda abaikan. Poin pentingnya adalah, metode ini ditemukan tahun 1940-an, dan hingga tahun 2024, masih menjadi standar di seluruh dunia. Sudah 80 tahun lebih, tapi masih ini yang dipakai? Ya, itu menunjukkan betapa sulitnya mengolah titanium. Namun proses Kroll punya dua kelemahan fatal. Pertama, tidak bisa produksi berkelanjutan. Setiap selesai satu siklus reaksi, wadahnya harus didinginkan, dibongkar, dan spons titaniumnya harus dihancurkan secara mekanis untuk dikeluarkan. Pabrik tidak bisa beroperasi 24 jam non-stop. Kedua, dan ini yang lebih parah, proses ini hanya bisa membuat titanium baru dari biji mentah. Scrap 90% yang tadi, sama sekali tidak bisa didaur ulang dengan proses Kroll. Kenapa? Karena oksigen sudah terlanjur menempel. Ibaratnya begini, Anda punya kemeja batik sutra yang sangat mahal, lalu ketumpahan kopi. Proses Kroll ini adalah sebuah penjahit yang hanya bisa membuat kemeja batik baru dari kain baru. Dia sama sekali menolak menerima kemeja yang sudah terkena noda. Dia hanya akan bilang, buang saja. Selama 80 tahun, industri kedirgantaraan dunia terus-menerus membeli kemeja baru dengan harga mahal dan membuang kemeja bernoda ke tempat sampah. Lalu, tidak adakah yang mencoba mencari cara untuk menghilangkan noda itu? Tentu saja ada. Dan yang terdepan dalam penelitian ini adalah Uni Soviet, atau sekarang Rusia. Soviet adalah pionir teknologi titanium. Merekalah negara pertama di dunia yang membuat lambung kapal selam dari titanium kapal selam kelas Alpha. Seluruh badannya terbuat dari titanium. Para ilmuwan Soviet berpikir, bagaimana jika kita menggunakan plasma? Plasma adalah kondisi materi di mana gas diberi energi sangat tinggi hingga atom-atomnya terpecah dan bermuatan listrik. Petir dan permukaan matahari adalah contoh kondisi plasma. Para ilmuwan Soviet berteori,
Jika mereka menembakkan plasma hidrogen ke titanium, hidrogen akan bereaksi dengan oksigen membentuk air, H2SO, yang kemudian akan menguap. Secara teori, ini sempurna, mengubah oksigen menjadi air dan menguapkannya. Maka, hanya oksigen yang akan terlepas dari titanium. Tapi saat diuji coba, masalah besar muncul. Oksigen memang berhasil lepas, tapi di tempatnya, atom hidrogen justru masuk dan terjebak. Apa yang terjadi jika hidrogen terperangkap di antara struktur logam titanium? Titanium itu menjadi rapuh seperti kaca. Ini disebut kerapuhan hidrogen. Perumpamaannya, Anda mencoba menghilangkan noda kopi dengan deterjen yang sangat kuat, tapi noda dari deterjen itu sendiri malah lebih besar dan permanen. Kopi hilang, tapi kemejanya rusak total karena deterjen. Inilah situasi yang dihadapi para ilmuwan Soviet. Dengan teknologi saat itu, mereka tidak bisa mengontrol suhu plasma dengan presisi. Mereka tidak bisa mengatur agar hidrogen yang dipakai hanya cukup untuk mengangkat oksigen, lalu sisa hidrogennya dihilangkan. Akhirnya, Soviet menghentikan penelitian ini. Mereka menyimpulkan, memurnikan titanium dengan plasma itu mustahil. Dokumen penelitiannya dimasukkan ke laci. Mereka memilih untuk memperbesar skala proses scroll yang sudah teruji. Memilih cara yang mahal, tapi pasti. Inilah latar belakang dari julukan teknologi yang bahkan ditinggalkan oleh Rusia, negara produsen titanium terbesar, yang teknologinya mampu membuat seluruh kapal selam dari titanium, berkata ini tidak mungkin dan menyerah. Namun, putra-putri terbaik bangsa Indonesia berhasil melakukannya. Di Indonesia, ada Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Para peneliti di sana memulai kembali tepat dari titik di mana Soviet gagal. Kunci inovasinya adalah, Soviet mencoba melakukan semuanya dalam satu langkah. Tembakan plasma, angkat oksigen, selesai. Tim peneliti Indonesia membaginya menjadi 2 tahap. Tahap 1. Tembakan plasma hidrogen untuk mengubah oksigen menjadi air dan menguapkannya. Tahap 2. Segera setelah itu, ubah kondisi menjadi vakum total untuk menyedot paksa sisa hidrogen yang mungkin terperangkap. Dengan perumpamaan tadi, kemeja batik bernoda kopi dibawa ke penatu modern. Tahap 1. Mereka menggunakan deterjen khusus untuk mengangkat noda kopi. Tapi sisa deterjen masih menempel di kain. Bukan? Di tahap 2, mereka langsung menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk menguapkan dan menghilangkan sisa deterjen hingga bersih total. Soviet hanya memakai deterjen tanpa membilas, sementara Indonesia memakai deterjen, lalu langsung membilas dan mengeringkannya. Secara teknis, pada tahap 1, campuran gas argon dan hidrogen diubah menjadi plasma untuk menciptakan suhu super tinggi di atas 10.000 Celcius. Hidrogen atomik yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen di permukaan titanium menjadi uap air, lalu menguap. Pada tahap 2, mode vakum diaktifkan untuk menarik keluar sisa hidrogen yang ada di dalam struktur titanium. Mengontrol transisi antara 2 tahap ini dengan presisi adalah kuncinya. Hasilnya, scrap bekas dengan konsentrasi oksigen di atas 500 ppm, parts per million, berhasil dimurnikan hingga di bawah 500 ppm standar yang dibutuhkan untuk mesin pesawat terbang. Sampah berhasil diubah menjadi material baru. Ini adalah teknologi upcycling yang contoh komersialnya hampir tidak ada di dunia. Bukan downcycling, tapi upcycling. Mengubah sampah menjadi sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Angkanya lebih menakjubkan lagi. Penghematan biaya mencapai lebih dari 50%. Artinya, titanium kelas kedirgantaraan bisa diproduksi dengan setengah harga dari metode konvensional. Konsumsi energi juga turun 50,60%. Karena proses reduksi magnesium yang mahal bisa dilewati seluruhnya. Kualitasnya, setara atau bahkan lebih baik dari produk baru. Teknologi ini tidak hanya berhenti di laboratorium. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, telah mengakuisisi teknologi ini. PTDI adalah perusahaan yang membangun pesawat, termasuk komponen untuk jet tempur KF-21IFX Boramae. Selama puluhan tahun,
Mereka telah menjadi tulang punggung industri dirgantara nasional. PT DI, bekerja sama dengan BRIN, kini membangun pusat riset materialnya sendiri. Artinya, untuk komponen titanium mesin jet, kita tidak perlu lagi membeli dari Rusia atau negara lain. Kemandirian dalam pengadaan material strategis kini di depan mata. Tapi, apa gunanya punya teknologi jika tidak ada bahan bakunya? Disinilah revolusi kedua terjadi. Revolusi logistik. Pada Februari 2022, perang di Ukraina meletus. Ini mengubah total pasar titanium dunia. Seperti yang disebut di awal, 30% pasokan titanium ke dirgantaraan dunia berasal dari Rusia. Boeing, Airbus, semuanya bergantung pada pasokan ini. Ketika perang pecah, rantai pasok ini terputus. Risiko sanksi, biaya asuransi meroket, jalur logistik diblokade. Membeli titanium dari Rusia menjadi hampir mustahil. Bagaimana dengan Indonesia? Saat itu, proyek strategi seperti produksi massal KF-21 IFX sedang dimulai. Peluncuran roket nasional harus terus berjalan. Ekspor alutsista seperti tank Harimau dan Panzer Anoa sedang gencar-gencarnya. Industri pertahanan kita sedang mengalami renaissance. Tapi material kuncinya, titanium, bergantung pada Rusia. Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya situasi ini. Dulu, bagaimana cara Indonesia mendatangkan titanium? Kapal kargo memuatnya di pelabuhan Rusia. Berlayar melewati terusan Suez, melintasi Samudra Hindia, hingga tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Proses ini memakan waktu 40 hingga 60 hari, hampir 2 bulan. Dan itu cerita sebelum perang. Setelah perang, rute ini praktis lumpuh. Pemerintah dan BUMN Indonesia bergerak cepat. Mata mereka tertuju pada Kazakhstan dan Australia. Kazakhstan adalah negara dengan cadangan dan kapasitas produksi titanium nomor 2 di dunia. Sementara Australia adalah pemasok utama biji mineral titanium. Tapi bukan hanya sekadar mengganti pemasok, rute logistiknya sendiri diciptakan ulang. Bagaimana caranya? Dari Kazakhstan, kargo diangkut dengan kereta api melalui jalur sutra modern Tiongkok ke pelabuhan di Tiongkok, lalu dikirim dengan kapal ke Jakarta. Dari Australia, pengiriman lewat laut jauh lebih cepat. Hasilnya, waktu tempuh 60 hari terpangkas menjadi hanya sekitar 12,15 hari, penghematan waktu lebih dari 75%. Perjalanan yang tadinya hampir 2 bulan kini hanya butuh 2 minggu. Apa artinya ini? Artinya, kita tidak perlu lagi menumpuk stok inventaris dalam jumlah besar. Jika ada kebutuhan alutsista mendadak, kita bisa merespon dengan cepat. Biaya manajemen gudang dan inventaris turun drastis. Jika kita rangkum, teknologi daur ulang scrap di dalam negeri plus rute impor langsung yang super cepat dari Kazakhstan dan Australia. Kombinasi keduanya membuat Indonesia, secara teori, mampu mencapai tingkat ketergantungan 0% pada titanium Rusia. Ini bukan sekadar diversifikasi impor. Ini berarti kita telah meraih kedaulatan penuh atas material strategis. Inilah yang disebut kedaulatan material yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan melihatnya dengan kepala dingin. Apakah teknologi ini sempurna? Apakah tidak ada risiko? Tentu ada. Risiko pertama adalah teknis. Teknologi plasma hidrogen ini seperti pedang bermata dua. Hidrogen dipakai untuk melepas oksigen. Tapi jika tahap kedua, dehidrogenasi, tidak terkontrol dengan sempurna dan ada sisa hidrogen yang tertinggal, mesin bisa retak saat terbang. Alasan Rusia menyerah adalah karena ketidakpastian dalam kontrol kualitas ini. Karena itu, PT DI harus menerapkan sistem inspeksi total yang jauh lebih ketat dari standar biasa, yang tentunya menambah biaya. Kedua, risiko ekonomi. Meskipun lebih hemat energi dari proses scroll, proses plasma ini tetap sangat boros listrik. Tarif dasar listrik, TDL, untuk industri di Indonesia terus naik. Jika harga listrik naik signifikan, keunggulan setengah harga bisa terkikis. Ketiga, risiko geopolitik. Kita menghindari Rusia,
lalu beralih ke Kazakhstan. Kazakhstan juga berada di posisi yang sulit, harus menyeimbangkan hubungan antara Rusia dan Tiongkok. Kondisi politik dalam negerinya juga tidak selalu stabil. Rute logistik melalui Asia Tengah juga bisa terganggu jika terjadi gejolak. Terlalu bergantung pada satu atau dua negara baru tetaplah berisiko. Meskipun demikian, dampak positif yang akan dibawa oleh teknologi ini sangatlah besar. Pertama, ekspor industri pertahanan. Indonesia menargetkan menjadi salah satu pemain utama dalam ekspor alutsista global. Tank Harimau, Panzer Anoa, hingga jet tempur KF-21 IFX, semuanya menggunakan banyak titanium. Saat negara pesaing menggunakan titanium murni yang mahal, Indonesia bisa menggunakan titanium daur ulang berkemurnian tinggi dengan biaya jauh lebih rendah. Apa artinya? Dalam tender global bernilai triliunan rupiah, kita akan memiliki keunggulan harga yang signifikan. Performa sama, tapi bisa dibuat lebih murah. Ini akan meningkatkan nilai jual alutsista buatan Indonesia ke level berikutnya. Kedua, industri masa depan. Turunnya harga titanium tidak hanya menguntungkan sektor kedirgantaraan, mobilitas udara perkotaan, UAM, atau taksi terbang yang direncanakan untuk Ibu Kota Nusantara IKN, membutuhkan armada yang sangat ringan demi efisiensi baterai. Titanium yang lebih terjangkau bisa digunakan secara masif di sini. Begitu pula dengan sel bahan bakar hidrogen. Titanium adalah material ideal, tapi harganya yang mahal menjadi penghalang. Dengan adanya keunggulan harga, adopsi mobil hidrogen atau pembangkit listrik tenaga hidrogen bisa dipercepat. Ada contoh serupa dalam sejarah. Pada tahun 1990-an terselat, Jepang mendominasi teknologi serat karbon. Awalnya, material ini sangat mahal dan penggunaannya terbatas. Tapi perusahaan Jepang terus menekan biaya produksi, hingga akhirnya penggunaannya meledak, dari sayap pesawat hingga stick golf. Teknologi daur ulang titanium Indonesia bisa mengikuti jejak yang sama. Saat biaya turun, aplikasi meluas, dan pasar membesar. Menciptakan siklus positif. Mari kita simpulkan. Titanium adalah material impian, tapi biayanya adalah mimpi buruk. Proses scroll yang berusia 80 tahun hanya bisa membuat titanium baru, dan 90% material terbuang menjadi sampah saat diolah. Rusia mencoba memecahkan masalah ini dengan plasma, tapi terbentur tembok kerapuhan hidrogen dan akhirnya menyerah. Para peneliti Indonesia di BRIN berhasil mendobrak tembok itu dengan proses hibrida 2 tahap. Angkat oksigen, lalu sedot hidrogen. Memisahkan dua langkah ini dengan presisi adalah kuncinya. PT Dirgantara Indonesia mengkomersialkan teknologi ini, dan terbukanya rute logistik baru dari Kazakhstan dan Australia memungkinkan ketergantungan 0% pada Rusia. Ini bukan sekadar berita pengembangan teknologi. Ini adalah momen di mana Indonesia menggenggam senjata bernama kedaulatan material. Keunggulan harga untuk ekspor, fondasi industri luar angkasa, dan material kunci untuk mobilitas masa depan semuanya terhubung di sini. Inilah hasil dari keberanian untuk menantang sebuah teknologi yang bahkan telah ditinggalkan oleh negara adidaya. Saat Anda mendengar berita teknologi seperti ini, apa yang ada di benak Anda? Apakah ada material strategis lain seperti titanium yang belum kita ketahui? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dukungan Anda melalui subscribe dan like akan sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah seperti ini.